Hey guys, welcome back to my channel. Saya Brand Evander dan kali ini kita akan ngobrol lagi, tapi bukan saham. Kita akan ngobrol tentang kripto, yaitu Luna yang belum lama ini habis crash. Akankah dia kembali bangkit lagi? Sebelum kita lanjut, saya ingin kasih tahu nih kepada teman-teman sebuah grup diskusi namanya Ruang Kripto, di mana teman-teman bisa saling berdiskusi tentang kripto. Atau juga ada juga Stock Me, di mana teman-teman bisa berdiskusi tentang saham dan mendapatkan sinyal-sinyal saham setiap harinya yang apa yang baik untuk dibeli. Oke, tanpa panjang-panjang saya akan langsung menuju ke laptop, di mana kita akan ngobrol tentang Luna. Luna crash, akankah kembali lagi ke $1? Oke, jadi konten saya seperti biasa sih sebenarnya banyakan itu tentang hitung-hitungan ya. Jadi kalau teman-teman ada di sini, hopefully teman-teman nyaman dengan angka. Ya, jadi dan asumsi saya bahwa teman-teman yang ada di sini juga lumayan ngikutin kripto ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang mungkin agak sedikit out of context kalau teman-teman belum ngerti. Tapi coba ya kita akan bahas bareng-bareng. Jadi gini, teman-teman ada salah satu koin namanya Luna, salah satu cryptocurrency ya. Nah, Luna ini kemarin crash ancur-ancuran, di mana harganya dari sekitar $100 turun jadi hampir $0, bahkan sampai di listing dari berbagai exchange yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi koin Luna ini nih unik sekali teman-teman, karena sebenarnya dia itu nggak berdiri sendiri, tapi dia berdiri sama satu koin pasangannya, yaitu UST atau US Dollar Terra. Nah, jadi untuk menganalisa ini, jadi teman-teman saya akan bagi menjadi dua periode ya. Periode saat dia menjadi peaknya, puncaknya, yaitu di tanggal 1 April, dengan periode di saat dia itu crash atau di tanggal 14 Mei terakhir ini, di mana price-nya itu mendekati 0 ya, bahkan ini udah sempat di listing tapi muncul lagi. Jadi kalau teman-teman bayangin ya, sebenarnya sebuah cryptocurrency itu ada yang namanya market cap, yaitu total dari price dikali dengan circulating supply atau jumlah koin yang tersedia. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman, pada tanggal 1 April ini di saat puncak-puncaknya, itu market cap Luna itu ada di sekitar 36 miliar US dollar. Dan UST di sini 16 miliar US dollar. Nah, kenapa saya masukin dua-duanya? Ntar kita akan lihat ya selanjutnya ya. Nah, di saat market cap segini, itu price-nya Luna saat itu ada di angka 103. Jadi kalau bayangin ya teman-teman, yang beli Luna di tanggal segini ya, harganya 103 gitu kan. Mungkin berharapnya harganya terus naik. Tapi tiba-tiba teman-teman di tanggal 14 Mei, harga Luna ini anjlok abis-abisan, bahkan sampai minus 99, bahkan 100%. Sampai ke 0,003847. Jadi bayangin yang beli di sini ambles semua nilainya, unfortunately sampai ke bawah sini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, meskipun harganya turun drastis, tapi kalau teman-teman lihat di circulating supply atau jumlah koin yang beredar, sebenarnya Luna ini tiba-tiba jadi banyak banget nih teman-teman, dari 300-an juta jadi 6 miliaran, bahkan lebih 6 triliunan koinnya. Nah, ini yang sebenarnya aneh banget teman-teman. Jadi ini satu hal yang teman-teman perlu sadari juga, bahwa ini sangat-sangat berdampak ke kira-kira koin Luna ini bisa naik atau enggak. Ya, jadi kalau dilihat ya dari segi market cap-nya, ini sebenarnya saya kalikan nih, price dikalikan circulating supply. Sebenarnya ini hampir sama sih sama market cap, cuman ya ini saya hitung ulang lagi aja. Jadi bayangin teman-teman, dari yang totalnya kedua ini market cap-nya sekitar 52 miliar US dollar, drop sampai ke tinggal 4 miliar US dollar atau sekitar minus 48 miliar US dollar. Kalau dalam rupiahin ini 700 triliun teman-teman. Maksudnya apa sebenarnya saya balikin ke sini? Jadi bayangin kalau misalnya sekarang dari kondisi saat ini gitu ya, 14 Mei, kita berharap dia untuk naik lagi misalnya sampai balik lagi ke kondisi normal ke 103. Itu harus ada orang yang masukin jumlah uang sebesar 700 triliun ke dalam Luna. Mungkin nggak sih orang masukin sebesar ini? Ya, ini yang kita harus lihat lagi ke bawah lagi ya teman-teman. Jadi ini akan saya coba analisa. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menceritakan atau menjelaskan sedikit lah singkat cara kerjanya UST dan Luna. Jadi Luna dan UST ini nggak bisa berdiri sendiri sih teman-teman. Jadi Luna ini bergantung banget dengan UST, dan UST itu adalah sebuah stablecoin di mana harganya diusahakan agar tetap one to one dengan US dollar gitu. Jadi yang dia kerjakan adalah jadi kalau teman-teman lihat kayak ada pool di sini ya, ini kan ada kirim makanan. Ini langsung dari YouTube-nya di YouTube-nya Luna ya. Nah, jadi cara kerjanya dia sebenarnya simple seperti ini teman-teman. Saya buat ada mekanisme ini ya di bawah ini ya. Jadi kalau harganya USD itu di atas $1 ya,
maka dia harus menurunkan dong supaya harganya turun dari turun dari atas $1 menjadi $1 gitu ya. Nah, ini bisa menjadi naik karena banyak yang butuh, misalnya ada orang yang top up masukin USD di situ, USD-nya dipakai buat transaksi. Pokoknya semakin banyak orang-orang yang menggunakan USD, semakin banyak orang-orang yang beli USD, harga USD-nya akan naik. Nah, untuk harganya tidak naik turun, dia akan melakukan sistem stabilisasi di mana bayangin ketika harga USD-nya naik, dia kan harus kurangin nih harga USD. Dia akan mengurangi dengan cara menambah supply-nya, supply USD. Atau kalau istilah dalam kripto itu mint, artinya menciptakan koin baru. Jadi kalau harganya nambah, dia akan menciptakan koin baru. Tapi kan nggak boleh nih menciptakan koin baru dari mana aja gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh Luna adalah dia akan nge-burn Lunanya ini. Nah, burn itu kebalikannya mint. Jadi kalau mint itu dia menciptakan koin baru, kalau nge-burn dia menghapus atau ngebakar koin yang sudah ada. Jadi yang Luna lakukan adalah dia akan mengurangi supply Luna dengan cara nge-burn Luna seharga $1. Burn Luna at $1 worth. Dan kalau misalnya harga USD-nya turun lebih kecil dari $1, maka berarti kan harganya harus dinaikin dong. Untuk cara naikin harga, dia akan melakukan burn USD atau mengurangi supply. Sebenarnya konsepnya kayak supply and demand ya. Nah, gimana caranya kalau dia nge-burn USD? Berarti kan USD-nya berkurang kan? Nah, berarti dia supaya nggak mengurangi dari peredaran, dia itu melakukan minting di sini. Tujuannya adalah supaya seolah-olah dia tuh pindah, burn yang dari sini pindah ke poolnya Luna gitu ya, ke dalam pool dari total koin-koinnya Luna. Jadi sebenarnya ini konsepnya si Luna itu, intinya semakin banyak orang-orang yang pakai USD, semakin harganya kedorong naik si USD ini, maka Lunanya akan semakin scarce, semakin langka, yaitu dengan cara di-burn. Kalau Lunanya di-burn, harapannya adalah supaya harganya semakin naik, ya kan? Karena koinnya semakin langka, harganya akan semakin naik, seperti prinsip supply dan demand. Nah, ini konsepnya Terra. Terra itu ininya ya, organisasinya Luna ya. Konsepnya Terra seperti ini, dan inilah yang membuat Luna itu menjadi sebuah konsep yang menarik gitu ya, project yang menarik dari antara berbagai crypto project yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik nih yang sebenarnya menyebabkan si koin ini kira-kira bisa jadi drop sampai hancur-hancuran sampai 0. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Pertama, sebenarnya gini teman-teman, di ekosistemnya si Luna ada program staking atau kira-kira kayak deposit lah, kayak kita naruh deposit ke bank gitu kan. Tapi dia itu namanya staking. Jadi kira-kira teman-teman naruh USD-nya tadi. Jadi USD misalnya teman-teman beli nih. Tapi kan belum banyak yang pakai sekarang kan. Kita pakai buat apa? Belum bisa buat transaksi, belum bisa buat apapun. Belum ada aplikasinya juga. Maksudnya kayak aplikasi game misalnya apa gitu kan, yang transaksi pakai USD itu belum ada. Jadi orang-orang beli USD, terus akhirnya mereka deposit di suatu protokol atau suatu aplikasinya dia yang namanya Anchor lah, kayak banknya gitulah. Jadi di Anchor ini, dengan dia taruh USD-nya dia bisa dapat 20% annualized return per year. Jadi bayangin 1 tahun teman-teman dapat return 20%. Ini bahkan di Indonesia aja juga termasuk gede sekali 20% ya. Nah, ini yang mereka lakukan. Teman-teman bisa baca lagi di link yang saya akan taruh di bawah ini. Cuman intinya dia kasih APY gede banget, sehingga orang-orang banyak banget yang beli USD ini, sehingga harganya Luna pun ikut naik waktu itu. Nah, menariknya adalah di sekitar bulan Mei ini, Fed atau Fed dari Amerika gitu ya, mereka mengeluarkan bond atau kayak obligasi negara dengan bunga 9%. Ini gede banget sih sebenarnya sih untuk ini ya, untuk US ya. Tapi ini mereka lakukan karena kenapa? Karena inflasi di US itu tinggi banget, teman-teman. Jadi gimana caranya buat mengurangi inflasi adalah mereka mengeluarkan bond sebesar ini. Harapannya adalah supaya orang-orang juga memindahkan dari yang saham segala macam pindah ke negara gitu ya, dengan obligasi negara ini. Dan yang terjadi adalah banyak orang-orang yang dari aset yang lebih high risk, mereka akan pindahkan ke bond yang asetnya lebih low risk. Dan ini juga berdampak ke kripto, teman-teman. Dari yang orang taruhnya di USD ini, banyak yang dia tarik dan dia pindahin ke bondnya Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada salah satu postingan lah. Jadi ada perusahaan di Amerika ya, perusahaan hedge fund atau kayak pengelola uang investasi
orang-orang gitu ya, namanya BlackRock dan Citadel. Ini salah satu yang paling besar di Amerika lah, hedge funds. Dan mereka itu menemukan lah dari Luna ini ada celah nih, di mana mereka bisa abuse sistemnya. Dan mereka nemuin caranya, oh bahwa Luna ini kalau misalnya dia peggingnya itu gagal, pegging itu tadi ya, 1:1 ya. Itu kalau itu gagal, maka Luna semuanya bakal hancur dan US dollar juga bakal, UST-nya itu bakal turun juga. Dan ceritanya seperti itu, singkatnya nanti teman-teman bisa baca di link yang saya berikan ini. Cuman intinya adalah ada yang bilang bahwa ini yang menyebabkan crash-nya si Luna dan UST. Dan yang ketiga adalah di tengah ini ada juga bug di sistemnya Luna lah, kemungkinan ya, yang menyebabkan si UST-nya itu jadi peg-nya itu hilang gitu. Ini teman-teman juga bisa baca di link yang saya kasih di bawah ini. Jadi dengan beberapa hal yang terjadi ini, akhirnya ya seperti kita lihat lah, Luna hancur habis-habisan. Nah, sekarang pertanyaannya gini teman-teman, banyak banget kan yang dari kita beli Luna di harga 0, sekian gitu kan. Berharapnya apa nih? Berharap supaya semoga balik lagi ke $1. Masa nggak mungkin sih balik ke $1 gitu? Apalagi sebelumnya dari $100 gitu kan. Tapi coba kita mainnya pakai angka ya teman-teman. Jadi gini, mungkin nggak sih Luna itu naik ke $1 lagi? Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih, anggap ya, ini saya kasih di sini ada yang Luna dan di sini ada yang UST gitu ya. Nah, kalau misalnya Luna di harga $1, maka sebenarnya dia tuh berapa kali sih dari harga sekarang? Dia tuh sekitar di 2.600 kali dari harga sekarang yang 0,0000 inilah. Jadi kalau harganya itu 2.000 kali dari harga saat ini supaya mencapai $1, ya kan? Kita mau harganya nyampe $1 kan? Market cap-nya dia juga harus 2.600 kali dari market cap dia saat ini. Dan kalau kita lihat market cap-nya dia saat ini, Luna itu adalah di angka 2,5 miliar US dollar. Kalau dikali dengan 2.600, maka market cap-nya Luna akan menjadi 6 triliun US dollar. Nah, sedangkan kalau UST-nya sendiri dikali 5, jadi sekitar 11 miliar US dollar. Tapi ini kan kecil banget dibandingin dengan 6 triliun US dollar. Jadi bayangin aja, 6 triliun US dollar, 6,8 triliun US dollar. Mungkin nggak sih market cap-nya nyampe segitu? Nah, ya memang ini kita mensimplifikasi ya. Jadi kita nggak hitung yang burn segala macamnya itu. Ini just to make it simple. Jadi kalau kita lihat ya di sini teman-teman, sebagai bayangan aja nih, market cap segini tuh 6 triliun itu tuh masuk akal nggak sih? Kita lihat market cap-nya Bitcoin aja ya. Ini saya ngambil lagi nih dari harga Bitcoin ketika itu 45.000 di 1 April itu di 800 miliar US dollar. Kalau mau mencapai 6,8 triliun US dollar, itu artinya sekitar 8 kalinya dari yang sekarang dari yang titik Bitcoin di 1 April. Ya, mungkin nggak sih Luna tiba-tiba nyusul Bitcoin bahkan 8 kalinya nyusul Bitcoin gitu. Itu baru untuk nyentuh angka $1. Belum nyampe $100 angka yang awal-awal gitu. Jadi ini gede banget sih. Ini kayak kalau Lunanya aja nyentuh segini, BTC apalagi, itu udah gede banget gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita pikir lagi, masuk akal nggak sih angka itu untuk mencapai $1 gitu. Sebagai perbandingan yang lain, misalnya kita lihat dari UST-nya aja. UST-nya Luna sekarang ini tadi kan berapa ya? Kalau misalnya kita mau mencapai 11 miliar, ini sebenarnya USDT aja yang sekarang top gitu ya, yang paling gede di dunia itu di angka 81 miliar gitu. Dan Luna kalau USD-nya itu mencapai 11 miliar, memang sebenarnya masih mungkin aja gitu ya angkanya dibandingin ini. Tapi kalau kita ngelihat dari Lunanya sendiri dibandingin dengan sirkulasi nanti USDT-nya gitu, sebenarnya jauh banget nih teman-teman. Ya jadi sebenarnya lumayan agak-agak unrealistic ya kalau boleh jujur ya. Si Lunanya ini untuk harganya bisa menyentuh segini. Kemudian gini, nah saya tambahin lagi nih USDC ini ada coin another one ya, stable coin juga, tapi kita nggak usah ke situ. Nah, Shiba, jadi gini, baik teman-teman yang kayak berpikir kan, oke lah dengan Luna saat ini dia akan menjadi seperti Shiba nih, kita harapannya supaya ya mainnya di 0,an gitu. Mungkin nggak sih Luna itu nyampe kayak Shiba juga? Sekarang market cap-nya Luna sendiri sekarang ini di angka berapa nih? Sekitar 2-an kan? 2 miliaran USD kan? Sekarang Shiba market cap-nya di angka 14-an. Ya kalau Luna mau mencapai sekitaran market cap-nya Shiba,
Berarti dia harus angka dikali berapa? Dikali 7 kali lipatnya kan. Tapi sebenarnya yang menjadi kendala buat saya adalah bukan, kalau untuk Shiba nanti kita akan jelasin, saya akan jelasin di bawah bahwa nggak segampang itu untuk bisa nyamain Shiba. Ya, tapi sebagai gambaran lah. Jadi Shiba aja market cap-nya segini, Luna kalau mencapai $1, ya ini market cap-nya sangat besar gitu. Nah, jadi dari sini ini udah mulai masuk ke beberapa kesimpulan ya. Jadi gimana sih caranya untuk bring back Luna nih supaya Luna ini bisa kembali naik lagi lah, atau kembali projectnya ini diminati oleh orang-orang. Pertama, menurut saya nih Luna sama USD ini kan kayak udah saling tarik menarik kan. Jadi ketika USD turun, Luna juga pasti ikut turun. Dan menurut saya adalah nggak bisa nih dua-duanya diselamatkan secara sekaligus. Yang paling pertama harus selamatin itu adalah USD-nya dulu. Dan gimana caranya nge-save USD? Menurut saya ini jadinya harus nge-burn dulu USD yang sudah ada sekarang ini. Intinya adalah nge-burn tuh ngurangin supply supaya harga yang sekarang dia 0,1, 0,2 US dollar itu bisa naik lagi ke $1. Karena kalau naik lagi ke $1, si rebalancing engine-nya jadi bisa jalan lagi gitu. Sekarang dia nggak jalan dengan baik. Nah, ketika USD-nya sudah balik ke $1, maka Luna price dia akan cukup stabil nih di angka ya 0,an itu. Ya kalau kita mau berharap dia dari 0,an itu tiba-tiba langsung naik jadi tinggi banget gitu ya, 2000 kalinya, kayaknya lumayan susah gitu kan, karena ada fungsi di sini bahwa dia itu harus ada korelasinya dengan USD juga. Nah, untuk increase Luna price, sebenarnya kita lihat tadi itu supply-nya gede banget koinnya. Jadi menurut saya sih kalau mau naikin Luna maka mereka butuh nge-burn koin-koin Luna supaya mengurangi supply-nya. Cuman untuk nge-burn koin Luna ini juga nggak gampang karena ini sekarang udah dimiliki oleh orang-orang. Bayangin aja sekarang dengan harga semurah itu ada orang yang beli mungkin berapa, 100 juta misalnya gitu kan. Itu udah kebagi-bagi ke walletnya orang-orang. Dan untuk nge-burn itu nggak bisa nge-burn yang di wallet orang gitu. Yang harus nge-burn itu si Lunanya sendiri. Tapi ya udah susah banget gitu. Mereka mau nge-burn sekian banyak tapi tokennya udah kesebar ke wallet orang-orang. Jadi it's lumayan mustahil untuk nge-burn Luna sebanyak itu untuk naikin harganya lagi. Sehingga skenario ini kayaknya nggak memungkinkan. Nah, tapi orang ada yang bilang, ya udah kan bisa Luna mainnya di angka 0,0an gitu kan, kayak Shiba gitu. Jadi aman dong. Maksudnya ya Luna is just another Shiba project. Tidak mungkin Luna itu di listing total 100%, tidak mungkin Luna itu gagal 100%. Nah, di sini menariknya ya teman-teman. Menurut saya Luna dan Shiba itu nggak bisa dibandingin. Karena Shiba itu token dan bukan koin ya. Shiba itu token di mana dia itu hidupnya di ekosistemnya atau di blockchain-nya Ethereum. Jadi, selama Ethereum itu masih ada, Shiba itu juga masih ada. Karena dia just another token on top of Ethereum blockchain. Sedangkan si Luna dan USD, ya ini kan jadi satu ya, itu dia punya own blockchain sendiri. Si Terra blockchain ini ya. Nah, si validator dari blockchain ini, validator tuh pokoknya intinya kayak kita kan punya banyak server gitu ya, blockchain kan decentralized server gitu kan. Validator nih intinya salah satu server gitu ya. Kalau di Bitcoin kan mining tuh, Bitcoin mining dapat duit, dapat Bitcoin gitu kan, rewardnya kan. Nah ini kira-kira gitulah. Validator adalah salah satu miner yang dapat rewardnya itu dalam Luna. Nah kalau Lunanya itu sekarang udah nggak bernilai, lah berarti orang-orang yang dari kemarin jadi minernya Luna jadi udah kayak kecewa dong dengan semua yang mereka udah dapetin. Sekarang udah nggak ada nilainya. Terus wah ini projectnya kayaknya gagal ya. Mereka juga kehilangan trust sama projectnya. Kalau para validator ini perlahan-lahan mulai cabut, mulai ninggalin project, maka si seluruh ekosistem dan blockchain Luna ini udah jadi nggak valid lagi. Jadi kalau kita berpikir bahwa oh Luna masih bisa bertahan mungkin 1 tahun lagi dari sekarang, pertanyaannya nggak segampang itu. Pertanyaannya adalah berapa banyak validator ini yang masih mau percaya dengan Luna. Dari yang mungkin mereka punya ratusan ribu Luna misalnya kan, ya sekarang udah nggak ada artinya gitu. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan, kira-kira Luna bisa nggak sih kayak Shiba? Ya Shiba bakal tetap stay di situ selama Ethereum ada, tapi Luna belum tentu. Nah, jadi kalau secara summary ya menurut saya teman-teman, pertama adalah ini cukup impossible menurut saya ya untuk bawa Luna ke price $1, apalagi sampai ke harga sebelumnya sekitar $100. Yang kedua adalah konsep dari Terra untuk mendecentralize stablecoin
yang USD itu dengan sistem rebalancing dengan Luna. Menurut saya ini memang sejauh ini memang terbukti bahwa ini tidak jalan gitu. Dan the project itself juga mungkin belum tentu bertahan juga sih kalau boleh jujur ya. Kecuali mereka benar-benar bikin separately ya dengan algoritma dan cara yang berbeda gitu ya. Tapi bukan konsepnya Luna lagi. Tapi ya kalau kayak gitu mendingan bangun dari nol kan, daripada bawa brand Luna juga dengan segala macam yang udah berantakan di bawahnya gitu. Ya, dan poin ketiga adalah sebenarnya buat nge-hold Luna berharap ke harganya menjadi $1, menurut saya cukup high risk, dimana kemungkinannya untuk gagal sampai nol lagi, sampai sistemnya down lagi nanti, sampai nggak bisa withdrawal, itu masih sangat tinggi menurut saya. Jadi ya kalau mau sekarang ya kita harus berharap bahwa si foundernya ini menemukan cara untuk solve problem-problem yang tadi saya udah sebutkan. So, ya paling itu sih sharing dari saya hari ini. Cukup panjang videonya ya, tapi ya semoga teman-teman belajar sesuatu dari sini. Dan to be honest ini hasil analisa saya sendiri. Mungkin salah, tapi ya mungkin juga ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin. This is not a financial advice. Teman-teman lakukan research juga secara sendiri. Tapi ya hopefully ini bantu teman-teman untuk start bisa research dari sini. Oke, see you guys, tetap sehat, tetap cuan, dan tetap smart. Oke, bye.